ada Tuhan yang Maha Esa. Wahai Tuhan, sulit sekali kurasakan di masa Covid ini. Sudah 6 bulan uang sekolah anakku belum terbayar. Kemudian lagi kontrak rumahku pun sudah hampir habis Tuhan. Tolonglah Tuhan, aku butuh duit ini Tuhan. Aku butuh 1 juta saja Tuhan. Dimasukkan Bapak nilai surat tadi ke dalam amplop, diantarkannya lah ke tukang pos. Sampai di kantor pos, tukang pos pun bingung. Kemanalah alamat Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat dan anugerah demikian banyak kepada kita, yang tidak bisa kita hitung satu persatu daripada nikmat Allah itu. Kemudian selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini kita peringati kelahiran beliau yang selalu kita sebut dengan peringatan Maulid Rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi kecuali beliau, nabi yang penutup. Tidak ada yang lebih mulia manusia selain daripada beliau. Beliaulah manusia yang paling mulia, paling disayangi Allah. Bahkan kata Allah, seandainya bukan karena Muhammad, maka tidak akan aku jadikan alam semesta dan isinya ini. Allah jadikan semua yang ada di alam semesta ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pun perintahkan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, maka Allah akan menyayangi kamu, Allah akan mencintai kamu, dan Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahan kamu. Syahadat kita itu 2, maka disebut 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, syahadat yang kedua disebut Muhammad Rasulullah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, penyaksian kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua baru Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita bersaksi, kita mengakui, tapi ada orang yang mengaku tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Banyak yang mengaku tapi enggak diakui. Nah, jadi harusnya kita diakui, mengakui dan diakui oleh Rasul. Sebelum saya teruskan, saya sampaikan salam takjim dulu, salam hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya tengok jumlahnya begitu banyak, kurang lebih 16.000 nih. Amin. Luar biasa semangatnya.
Biasanya di mana-mana orang bikin peringatan Maulid malam, ini dibikin pagi. Ini luar biasa, ya. Rela ibu-ibu kalau dibikin pagi sama dibikin malam itu biasanya lebih repot lagi kalau dibikin pagi. Karena waktu pagi itu biasanya dipergunakan untuk menggunjing, untuk memasak, iya kan? Mana lebih senang Maulid dibikin peringatan Maulid malam atau siang? Yang manapun tak apa-apa. Yang penting yang ceramah Ustadz Jamal. Mau dibikin malam, yang penting Ustadz Jamal. Mau dibikin pagi, yang penting Ustadz Jamal. Kenapa? Suka kali kami nengok gayanya. Alhamdulillah. Kalau kau cinta kepada ulama, tanda kau cinta kepada Rasul. Kalau kau cinta kepada Rasul, itu tanda kau cinta kepada Allah. Karena apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati ulama. Artinya kalau mau taat kepada Allah lewat Rasulullah, mau taat kepada Rasulullah lewat ulama. Gerbang pertama kita mau cinta kepada Allah, itu gerbang utamanya, itu pintu utamanya adalah ulama, guru kita, ustadz-ustadz kita. Makanya saking sayangnya lah orang sini sama saya pun ceramah dikawal. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ustadznya duduk, yang mengawal berdiri. Itulah namanya pengawal. Kalau dibalik, yang di belakang duduk, awak yang berdiri, itu lain lagi. Tapi awak duduk dikawal. Kenapa sekarang banyak orang gila tiba-tiba? Syekh Ali Jabir yang begitu santun dalam ceramah ditikam orang. Setelah diperiksa dinyatakan gila. Di Aceh ulama juga dianiaya, berdarah-darah, diperiksa gila lagi. Tapi saya yakin, dikawal atau enggak dikawal, saya di kampung Banten ini, saya pulang bersih, datangnya bersih, pulangnya dikasih amplop. Yakin saya. Itulah yakin saya nih. Ibu-ibu ini makin deras ketawanya waktu saya bilang tadi. Berarti ibu-ibu ini bersedia menambah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, takjim saya kepada kita semua, BKM, Badan Kemakmuran Mushola, Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan dilindungi Allah, dirahmati Allah. Dengan kita peringati Maulid Nabi, turun barakah Allah dari langit ke bumi kita. Turun kasih sayang Allah kepada desa kita ini, kampung Banten ini. Datang rahmat Allah. Karena setiap kali bala mau turun, maka bala itu mampir di masjid. Kalau di rumah Allah ini banyak orang sholat, banyak orang yang beribadah, banyak orang hadir dalam peringatan Maulid Isra Mi'rajnya, maka bala itu pergi menjauh, tak jadi turun di desa itu. Begitu juga rahmat. Jika rahmat mau turun ke satu daerah, maka rahmat itu mampir dulu ke masjid. Kalau ditengoknya di masjid itu ramai jemaahnya, maka rahmat itu segera menyebar ke daerah itu. Manakala di masjid itu sunyi orangnya, maka rahmat tadi pindah ke tempat yang lain. Maka beruntung dan bersyukurlah kalian, orang-orang yang sudah masuk ke masjid dan juga orang yang belum masuk ke masjid. Bersyukur karena ada saudara kalian yang masuk ke masjid, yang mendatangkan rahmat Allah lewat masjid dan menolak bala Allah lewat masjid. Jangan pula malah terbalik, orang ke masjid kalian caci, orang ke masjid kalian hina, orang ke masjid kalian musuhi. Sebandit-banditnya bandit itu masih suka nengok orang beribadah, ya. Tapi kalau sebandit-banditnya rejim, dia menghalang-halangi orang beribadah. Saya nggak bilang rejim yang mana. Kalianlah yang menyimaknya sendiri. Sebandit-banditnya bandit
dia masih suka nengok orang sholat. Sebandit-banditnya orang nggak sholat masih senang ngelihat orang sholat. Sebandit-banditnya tukang minum masih lebih suka dia nengok ada orang di dalam masjid. Tapi kalau udah sebandit-banditnya rejim, kalau bisa orang ke masjid dihalangi, orang ke masjid dilarang. Makanya sekarang udah muak orang nengok si corona tuh. Kenapa? Berapa tahun, berapa bulan kita ditakut-takuti sama corona tuh. Suruh tutup mulut, suruh cuci tangan, betul itu bagus, ya kan? Tapi disuruh jangan masuk ke masjid. Terakhirnya, kalau udah mati-mati juganya. Usah kalian takut, enggak corona, mati. Kenapa dia mati? Corona. Alhamdulillah mati kena corona. Kenapa dia mati? Sakit bengek, mati juga. Ada yang mati kena sakit bengek, maka mati itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, tidak ada yang tahu kita semua. Betul apa betul? Tidak ada. Nah, mati itu sebentar, mati itu tidak sampai 1 detik. Yang lama itu hidup setelah mati. Kalau mati tidak sampai 1 detik, Bapak. Jadi kalau ada orang bilang mati itu sampai kiamat, enggak. Nanti kita mati itu sebentar, pindah alam saja, dari alam dunia pindah ke alam barzah, sebentar saja. Ketika tidak bernyawa lagi, ketika tidak ada ruhnya, walaupun jasadnya sudah masih di rumah, tapi ruhnya sudah masuk ke kehidupan alam barzah. Jadi mati itu sebentar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hampir nggak ada rem, aku cakap terus aja. Ini. Ini berarti perasaan dalam, punya perasaan. Tahu dia ustaz tuh cakap tuh terus, didengarkannya, disiapkannya minum. Itu punya perasaan. Maka jadilah engkau orang yang bisa merasa, bukan merasa beda itu Pak. Katanya 2, bisa merasa, merasa bisa. Kalau dibalik beda artinya. Kita disuruh Nabi bisa merasa, bukan merasa bukan merasa bisa. 2 kata yang dibalik artinya pun berbeda. Nah, ini tadi bisa merasa Bapak tuh. Dia bisa merasakan kalau cakapnya keras kayak gitu, terus cakapnya terus, nggak ada titik komanya, itu berarti dia sudah minta minum. Nah, maka dibuat alhamdulillah. Yang kita peringati Nabi Muhammad kelahirannya ini karena apa? Sayang kita kepada dia, cinta kita kepada beliau. Karena apa? Kata Rasul, cintailah aku melebihi kau cinta kepada dirimu. Jadi mencintai Rasul lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Kalau seperti itulah baru betul cinta kita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah satu saat dia tanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa saudaraku? Maka semua sahabat waktu itu angkat tangan. Ya Rasul, kamilah saudaramu. Maka Rasul mengatakan, bukan, kalian bukan saudaraku. Kalian beriman kepadaku, kalian sayang kepadaku, kalian cinta kepadaku karena kalian bertemu aku, kalian melihat aku, kalian percaya kepadaku, beriman kepadaku. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasul, kalau begitu siapa saudara engkau? Maka Rasul menjawab, saudaraku umat akhir zaman yang nanti mereka sayang kepadaku, cinta kepadaku, padahal mereka tidak pernah bertemu aku, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah mendengar aku, tapi mereka sayang, beriman dan cinta kepadaku. Itulah saudaraku umat akhir zaman. Kalau gitu, kita tujuan memperingati Maulid karena cinta kepada Rasul, karena beriman kepada Rasul, karena sayang kepada Rasul, maka kita adalah saudaranya Rasulullah, walaupun hidung kalian pesek. Ya Rasul mancung, namanya orang Arab. Maka apa yang sudah kita orang Indonesia Pak memang cocok, tinggi 165 cm, hidung pesek, kulit hitam. Itu udah memang pasangannya. Allah menciptakan manusia ini dengan sempurna, cocok. Makanya hidung kita nggak mancung karena kita nggak tinggi. Maka kalau ada orang dipancungkannya hidungnya, tingginya 150 meter, hidungnya aja yang panjang, persis kayak Pinocchio.
Maka jangan dirubah-rubah. Alis mata kita udah cantik diciptakan oleh begini. Cantik dah. Karena kalau ustadz milenium itu katanya gas terus, awak udah tua. Gas terus ustadz, gas terus. Ustadz kalau ceramah jangan bikin kami ngantuk katanya. Kalian nggak ngantuk, habis dari sini macam terdudu awak gini ya. Oh iya. Kalau lagi ceramah ini nggak terasa pak. Sur saja. Tapi daripada sur lebih bagus sir. Kalau jaharnya sur, kalau apanya dalamnya sir, bisa merasa, itu dia. Ya. Tanda cinta kita kepada Rasul kita peringati lahirnya. Lalu sekarang ada orang, ini nggak perlu dicontoh orang ini, yang tidak suka dengan peringatan Maulid, tidak suka dengan peringatan Isra Mi'raj. Bukan sekedar tidak suka, malah dia bilang orang yang bikin peringatan Maulid, orang yang bikin peringatan Isra Mi'raj itu pelaku bid'ah. Mereka itu sesat, mereka itu masuk neraka. Naudzubillah. Sampai ada manusia yang begitu sekarang, Pak. Ya. Masih banyak jalan yang membuat orang masuk neraka. Termasuk marhaban tadi. Ada yang nggak suka tuh, Bu. Ada. Makanya kalian kalau ngaji jangan suka kali baca nengok YouTube tuh. Kalaupun kalian mau buka YouTube, aku kasih tahu kalian channel yang bagus di YouTube. Channel yang paling bagus di YouTube tuh sekarang, jangan kalian salah-salah. Karena kalau kalian salah buka channel, tertengok kalian yang banyak ngajinya menyesat-nyesatkan. YouTube yang bagus saat ini, channelnya saya kasih tahu, channel dakwahnya LQ spasi TV spasi Medan. LQ TV Medan. LQ singkatan dari Lailatul Qadar. Coba kalian buka itu. Itulah ceramah yang paling bagus. Iyalah orang kau di situ. Jadi ibu-ibu ini ingat, pulang dari rumah bapak-bapak ingat, nggak usah dibuka sekarang. Ingat sampai di rumah buka YouTube-nya, YouTube dibuka LQ TV Medan. Nanti di situ subscribe, like and share. Ada langsung ya, LQ TV Medan. Nah, hari ini saya tidak mau pilih kasih. Di mana-mana kalau Pak Iwan tahu, saya kalau ceramah tausiah selalu saya bikin siaran langsung di FB. FB kita juga ada, Facebook kita. Iya, di situ Al Fakir Siregar. Buka itu. Ini siaran langsung ini. Nanti nampak Pak Iwan ini hobi dia memang men-shooting begini. Tapi saya tengok ibu-ibu itu udah mulai masak mukanya karena nggak kena mukanya. Bikin juga ke sana nanti. Ya kan? Nampak nanti Bu. Jadi nanti buka, pulang dari sini buka. Nanti add apa saya? FB-nya. Al-Fakir, pakirnya itu Q, Al-Fakir. Al-Fakir Siregar. Buka. Nanti nonton. Ada di situ nih acara kalian. Bangga kalian, masuk nih kemana-mana. Yang nonton ini, kalau nonton ini jutaan ini orangnya. Ya 3 juta dikurang 2.992.000. Tanda kasih kepada Rasulullah. Man shalla alayya sallallahu alaihi asra. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Kalau kita selawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 kali kita berselawat kepada Rasul, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah memberikan selawat kepada kita 10 kali. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah 10 kali. Kalau kita selawat kepada Rasul karena cinta kepada Rasul, maka Allah akan turunkan rahmat dan cinta Allah kepada kita 10 kali. Luar biasa. Yang pertama, jaga hubungan dengan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Yang berhak mendapat syafaat Rasulullah yang paling banyak berselawat ketika dia hidup. Nanti di sana ada syafaat.
Sebenarnya syafaat Rasul bukan sampai dunia kiamat saja. Sekarang pun sudah ada syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan arti syafaat. Ya, walaupun ada juga Pak syafaat ini kadang-kadang jadi beban juga. Namanya syafaat. Nggak ada kan yang nama syafaat sini kan? Alhamdulillah. Ini kalau ada kadang-kadang salah sebut juga, ada pula nama syafaat sini. Awak bikin contoh yang nggak baik, aduh kena tembak pulangnya. Jadi kita tak boleh buruk sangka. Satu ketika ada orang sudah frustasi. Di masa Covid ini kan perekonomian sulit. Uang payah, kerja banyak yang di PHK. Sehingga uang anak sekolah tertunggak-tunggak berbulan-bulan. Sumur sudah kering, tak sempat digali. Kenapa? Tak ada uang untuk mengorek sumur. Di masa Covid nih banyak frustasilah wak nih. Maka wak ni pun menulis suratlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, wahai Tuhan, sulit sekali kurasakan di masa Covid ini. Sudah 6 bulan uang sekolah anakku belum terbayar. Kemudian lagi kontrak rumahku pun sudah hampir habis Tuhan. Tolonglah Tuhan, aku butuh duit ini Tuhan. Aku butuh 1 juta saja Tuhan. Dimasukkan bapak inilah surat tadi ke dalam amplop, diantarkannya lah ke tukang pos. Sampai di kantor pos, tukang pos pun bingung. Kemanalah alamat Tuhan yang Maha Esa. Kebetulan di simpang jalan perempatan lampu merah adalah polisi. Maka bapak tukang pos ini pun memberikanlah surat ini kepada Pak Polisi. Pak Polisi, tolonglah antarkan surat ini. Saya tak tahu di mana nih alamat Tuhan yang Maha Esa. Maka polisi tadi pun membuka. Ada yang polisi sini? Tak apa-apa. Mana awak takut? Habis awak cerita ini dipanggil polisi itu awak. Sini Ustaz. Ada apa? Ini saya tambah amplopnya. Amin. Datang polisi tadi ini, dibukalah surat tadi. Karena judulnya di situ alamat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dibukalah amplop tadi. Dibuka amplop tadi, menangis si polisi membaca surat wani. Kepada Tuhan yang Maha Esa minta uang 1 juta karena Covid Corona 19. Si polisi tadi menangis, ada orang yang sesusah ini dalam Covid-19 nih. Datang polisi tadi, dibukanya lah amplopnya, dompetnya. Tariknya dompetnya. Dihitungnya duit ada cuma 600.000. Dimasukkannya duit 600.000, tadi uang 100, dimasukkannya dalam amplop, dicarinya rumah wak nih. Dapatlah rumah wak tuh. Pak, bapak yang nulis surat kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya Pak Polisi, ini Pak ada balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Bapak Polisi. Paten kali bapak ini, kata si orang ini tadi. Pulanglah si polisi tadi. Datang orang ini tadi pun tak sabar bergegas, dibukanya amplop tadi. Tuhan terima kasih Tuhan, telah kau jawab juga suratku. Nampaknya ini ada duit di dalamnya. Dibukanya lah, ya kan surat tadi, dihitungnya duit tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Tuhan terima kasih aku telah kau balas duit suratku, udah kau pun kirim uang. Tapi lain kali janganlah titip sama polisi. 1 juta yang ku minta, 400 di pokleknya. Inilah kalau otak sudah kotor, padahal duit tadi duit si polisi. Maka kalian jangan suka suujon buruk kawan kalian begitu kalian tegur merengut, jangan kalian bekali apalah salahku. Mungkin baru berantem sama bininya, mungkin baru berantem sama lakinya. Yang paling parah perempuan ini lagi kalau udah menawar, kalau ndak beli dia. Perempuan paling jago kalau menawar. Kalau laki-laki tak pandai menawar, bahkan kadang-kadang bodoh. Apalagi kalau yang menjual perempuan. Berapa harganya nih dek? 100.000. Nah bang kasih 200 untuk kau yo katanya. Bukan menawar turun, menawar naik. Itu kalau laki-laki berbelanja. Kalau emak-emak lain pula lagi. Kalau emak-emak ini sama menawar orang, kadang-kadang macam orang durhaka nawarnya. Gembong rebus 10.000 6. Berapa nih gembong rebusnya bang? Kata ibu nih tadi. Ini bukan bini ustad ya. Berapa bang gembong rebusnya? 10.000 6 katanya. Harusnya kalau nawar kau cocoknya 10.007 kan itu kan. Berapa nih 10.000 6? 10.014 bang ya kata. Awak makanya kalau belanja sama bini awak, ini bini awak agak jauh-jauh kalau dia menawar. Awak takut silap yang ditawar ini tadi. Naik keranjang tuh.
Jadi hati-hati. Karena cinta kepada Rasulullah. Satu ketika ada seorang sahabat di waktu Rasulullah ingin wafat, ingin meninggal Rasulullah, maka kata Rasulullah, siapa yang punya salah, siapa yang pernah kujolimi, siapa yang pernah kusakiti, maka hari ini balaslah, kata Rasulullah. Aku siap. Jika ada kalian yang merasa tersakiti olehku, maka hari ini balaslah, kata Rasulullah. Ini Rasulullah sudah sakit keras beberapa hari sebelum Rasulullah wafat. Maka semua sahabat manalah ada yang mau menyakiti Rasulullah walaupun pernah dipukul. Siapa kalian yang pernah kupukul, maka pukullah aku hari ini, karena aku akan wafat. Maka tak ada sahabat yang berani bergerak. Cuman ada satu sahabat bergerak. Dia datang ke dekat Rasulullah, dia bilang, ya Rasul, suatu hari kau pernah memukul aku ya Rasul. Hari ini aku akan membalasnya sesuai dengan yang kau minta. Wah, Umar, sahabat-sahabat yang lain udah rapat gigi ini, Pak. Kurang ajar kali nih orang ini. Rasul dalam keadaan sakit, Rasul bilang gitu. Dia mau membalas apa yang pernah dibuat Rasul. Ya, baiklah katanya. Silakanlah pukul aku, kata Rasulullah, sebagai balasan dan tebusan daripada aku pernah memukul engkau. Oh, makin ngamuk ini sahabat nih. Udah tenang, kata Rasul. Biarlah, biar. Aku tidak memukul kau sekarang ya Rasul. Kenapa? Karena dulu waktu kau pukul aku dalam keadaan terbuka bajuku, nggak pakai baju. Buka bajumu sekarang. Masya Allah. Disuruhnya Rasul buka baju, apa nggak mendidih darah sahabat? Mendidih darah sahabat. Ini orang kalau bisa, jangankan ini orangnya dibunuh, ya. Ini keturunan dibunuh nih kayak gini. Ini luar biasa. Enggak. Biar, kata Rasul. Biar. Dia ingin puas ketika dia memukul aku dalam buka baju. Dibukanya baju Rasul. Rasul buka baju, dibuka Rasul bajunya, datang orang ini tadi dihampirinya Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitmu tidak akan dimakan api neraka nanti. Aku lakukan ini agar aku tidak dimakan api neraka. Dipeluknya sekuat-kuatnya sambil berlinangan air matanya dengan Rasulullah. Sahabat pun semua menangis. Begitu cintanya mereka kepada Rasulullah. Istrinya Khadijah komplain satu hari, ya Rasul, dulu sebelum aku jadi istrimu, aku ini janda terkaya di kota Mekah. Tidak ada perempuan yang lebih kaya daripada aku di kota Mekah. Akulah perempuan terkaya di kota Mekah. Aku perempuan paling mewah. Hartaku banyak ya Rasul. Tapi ketika aku kawin dengan engkau, tengoklah sekarang kita jadi miskin. Hartaku habis engkau berdakwah. Hartaku habis dalam dakwahmu ya Rasulullah. Kadang-kadang engkau pun kulihat lebih banyak puasa daripada makan ya Rasul. Komplain kira-kira Khadijah karena habis hartanya untuk Rasulullah di dalam berdakwah agama Islam ini. Maka Rasulullah bentangkan tangan kanannya, wahai istriku Khadijah, kalau kau mau hartamu, dibentangkan Rasul tangan kirinya, inilah hartamu. Nampak semua oleh Khadijah, harta-harta yang dikeluarkannya, emasnya, berliannya, semua nampak. Tapi ketahuilah wahai istriku Khadijah, dibentangkan Rasul tangan kanannya, inilah tempatmu di surga. Ditengok Khadijah lah surga yang dibentangkan Rasul di tangan kanannya. Menangis tersimpu Khadijah sembari dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, kiranya aku malu. Tempat yang dijanjikan Allah, tempat yang diberikan Allah tak sebanding dengan harta yang aku keluarkan selama ini. Hartaku habis, emasku habis, semuanya habis. Tapi tempat yang dijanjikan Allah yang kau tunjukkan itu tidak setimpal dengan harta yang kuhabiskan ya Rasul. Belum cukup itu ya Rasul. Mulai besok ya Rasul, seandainya engkau ingin menyeberang satu sungai, maka aku relakan tubuhku menjadi titiannya ya Rasul. Ada istri kita kayak gini, Pak? Ada? Kalau ada, maksud saya jangan kubur dia kalau belum mati. Begini istri soleha, ini jadi bini pula nyala-nyalakan laki. Laki pulang, saking semangat nyari ulang tahun bini, dibelikannya baju. Kebetulan laki ini agak bodoh sikit lah. Tapi nggak bodoh kali. Kalau dia bodoh kali nggak dapatnya ibu. Nah, dibelikannya lah baju.
Hari ulang tahun nih ibu, si istri tadi ulang tahun dibelikan suami baju. Nah, baju yang dibeli tadi memang tak sesuai lah dengan selera istri tadi. Udahlah kainnya kasar, warnanya norak, kainnya berbulu, harganya mahal. Lengkaplah di situ. Bang, kayak gini nggak yang kau beli, bang? Berapa kau beli nih, bang? 300.000 deh, bang. Di pekan itu bang 50.000 6 nih bang kayak gini. Jangan gitu. Biarlah pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Kalian tengok gitu, senangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami ibadah. Subhanallah, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah bang, tahu kali Allah seleraku. Inilah warna yang paling aku suka bang. Kain kayak gini lah, walaupun dalam hati kalian nek nengoknya. Tapi di mulut, tanda kalian nggak suka, jangan di mulut. Tanda nggak suka, pakai saban hari. Kepajak pakai, nyuci pakai, ya kan? Masak pakai biar cepat rusak. Gesek-gesek kan kalau kalian beli ke kedai itu, biar cepat rusak. Senang kali aku pakai kau punya nih bang, biar cepat rusak. Tapi jangan dibilang di mulut. Menyenangkan hati suami itu ibadah. Menyenangkan hati bini pun ibadah. Perempuan itu 4 sifatnya. Suka diperhatikan, suka dimanja, suka dirayu, suka dibohongin. Bikin yang 4 nih. Suka perhatikan dia. Perhatikan bini kita. Manjakan dia, rayu dia. Suka dibohongin. Betul nggak bu? Suka diperhatikan, betul? Suka dimanja, suka dirayu, suka dibohongi. Apa pula enggak? Contohnya Ustadz, Dek, 25 tahun kita berumah tangga, anak kita pun sudah 6, Dek. Lebih cantik yang sekarang kau daripada yang dulu, Dek. Itu jujur apa bohong? Dan kalau suami kalian ngomong kayak gitu, suka nggak kalian? Alah, abang bisa aja. Tahunya kalian itu bohong. Mana mungkin 25 tahun yang lalu lebih cantik yang sekarang, itu kan bohong. Tapi senang kali perempuan, Pak. Kalau itu yang kalian bikin sama bini kalian, kalau besok sarapan pagi kalian, Masya Allah, luar biasa. Nasi goreng tadi udah ada daun seladanya, kangkung pun ada. Udah telurnya tadi pun ada, telur bebek, ada telur ayam, telur puyuh pun disikatkan dari situ. Tapi kalau kalian jujur, Dek, jujurlah bang, Dek ya. Jadi ada kata yang tak boleh jujur disampaikan. Jujurlah, Dek ya. Barunya 20 tahun kita kawin, Dek. Tapi kok macam makin tenggelam batang hidung kau, ku tengok. Kalau itu besok nggak usah kalian harapan sarapan pagi, bangun pun jam 10 dia. Karena kalian nggak kasih semangat. Nah itu, kasih semangat. Sama ada orang bertengkar, disuruh Nabi bohong kalau ada orang bertengkar supaya berdamai. Fa aslihu bainakum. Ya, damaikan di antara saudaramu itu. Ada orang yang bertengkar, kita wajib bohong, Pak. Dua-dua datang sama kita. Si Ali datang sama kita, si Arif datang sama kita. Si Ali menceritakan keburukan si Arif, si Arif menceritakan keburukan si Ali sama kita. Kau jangan jujur. Kalau kau jujur, orang ini bisa bunuh-bunuhan. Maka kau harus menipu, bohong. Apa kata si Arif sama kau? Kata si Arif, dia menyesal bertengkar sama kau. Oh gitu ya, padahal nggak ada dibilang si Arif begitu, bohong. Apa kata si Ali sama kau? Kata si Ali dia mau minta maaf, walaupun sebenarnya si Ali tidak ada hasrat untuk minta maaf sama si Arif. Kita bohong kepada dua ini, mendamaikan orang, jangan jujur. Apa kata si Ali? Katanya memang kalian keturunan orang tak bagus. Nah itu dibilangnya kalian sampaikan, jangan. Boleh kita bohong, menyenangkan suami, menyenangkan istri, boleh bohong. Yang kedua, mendamaikan orang, boleh berbohong. Demikian. Maka Rasulullah pun dalam hidupnya begitu bijaksana. Satu ketika Rasulullah berjumpa dengan orang yang dikejar-kejar mau dibunuh. Terus orang ini berpermisi kepada Rasulullah, jangan kasih tahu aku berondok di situ. Maka orang itu berondoklah di situ. Arti berondok ini ngumpet, berondok orang itu, sembunyi. Datanglah yang mengejar tadi menanya Rasulullah. Hei, dia nggak tahu nih Rasulullah. Tadi nampak orang tadi ke sana. Berondok kemana dia? Nah Rasulullah bijaksana.
Dia pindah satu tempat, geser di satu. Saya pindah kemari. Selama aku di sini nggak ada aku tengok orang lewat, kata Rasulullah. Paten kan? Bohong nggak Rasul? Bohong nggak Rasul? Enggak. Tadi kan di sini. Berarti di sini. Lari orang berondok di sana. Yang mengejar dia membunuh orang itu datang pula. Jadi bilang orang nih, jangan kasih tahu aku berondok di sini ya, kata orang itu. Iya, kata Rasul. Ya. Kemudian Rasul kan amanah, nggak boleh bohong, nggak pernah bohong. Datang orang yang mengejar dia, mengejar ini tadi, datang tanyanya, nampak tadi ada orang lari kemari, kemana dia berondok bersembunyi? Rasul pindah. Nah, selama aku di sini nggak ada aku tengok orang lewat, katanya. Nah, bohong nggak Rasul? Enggak lah. Karena udah tapi kalau di sini, nampak nggak tadi orang di situ lewat? Coba macam mana Rasul? Kalau dia jujur mati. Kalau dia bohong berdosa. Itulah bijaksana Rasul, ya kan? Untuk menyelamatkan orang ini dia pindah. Orang ini selamat dan dia tidak berbohong. Jangan kalian pakai ini untuk bini kalian, yo. Nggak boleh. Ya, itu dia. Nah, itulah Rasul itu punya 10 kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun, termasuk Rasul manapun, yang tidak dimiliki oleh yang lain kecuali dimiliki Rasul. Ada 10. Hari ini nggak saya sampaikan 10, saya sampaikan 3 atau 4 saja. Yang 6-nya panggil lagi. Nah, begitu dia. Saya tak sampaikan semua. Ustadz tuh begitu deh. Mana mau disampaikan semua? Itu pesan guru saya. Jangan sampaikan semua mal. Kenapa? Nanti nggak dipanggil orang itu lagi, satu. Yang kedua, habis bahan kau nanti. Jadi kalau ada 10, sampaikan 4 saja. Nah, 4 dari yang 10 itu, yang pertama, Rasulullah kalau dia pergi kemanapun dia berjalan selalu dinaungi oleh awan. Jadi kalau dia jalan, awan di atasnya ikut jalan. Kalau dia berhenti, awan di atasnya berhenti. Artinya Rasulullah selalu dilindungi awan dari teriknya matahari. Jadi tidak pernah terik matahari langsung menerpa tubuh Rasulullah, tapi selalu ada awan yang mengikuti Rasulullah. Dan tanda-tanda kerasulan akhir zaman itu, tanda Nabi penutup itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama, baik di dalam Zabur dan Taurat, dan termasuk ada di dalam Injil. Tanda-tanda turunnya nanti Nabi akhir zaman, salah satunya ditulis ada di dalam Zabur, ada di dalam Taurat, ada dalam Injil, bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman itu apabila dia berjalan selalu dinaungi oleh awan, tak pernah kepanasan. Nah, adakah manusia yang seperti itu? Tidak. Jangankan kita manusia biasa, Nabi dan Rasul pun tidak ada. Cuman Rasulullah Muhammad SAW yang punya kelebihan itu, Pak. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Apa itu? Kemanapun kita pergi sebagai orang Islam, jadilah orang yang penyejuk. Jadilah kita orang yang penenang. Jangan jadi provokator. Dimana pergi bermusuhan sama orang. Memang, tetangga kanan tak akur, tetangga kiri tak sodap, tetangga belakang bertumbuk, tetangga depan bertengkar. Masya Allah, kalau seperti ini jadi neraka lah hidup tuh. Nauzubillah, jangan sampai. Kemanapun kita harus jadi orang penenang. Ini kan dalam keadaan sekarang ini pilkada. Bentar lagi pemilihan kepala daerah. Jangan bertengkar sesama TS. Ini TS 01, ini dari Sedang, Pak. Berapa calonnya? Nggak ada. Cocok lah nggak ada. Kalau bisa pun nggak ada selamanya. Nggak ada pun gunanya dipilih. Kalau belum jadi itu, cepatnya ke wirid-wirid datang, rajin, yang nggak pernah masuk masjid masuk. Betul kan? Kalau belum jadi, berjanji lagi. Nanti Pak, kalau saya terpilih, saya jadi nanti Pak, masjid Bapak ini saya bangun nih Pak. Bangun gimana Pak? Jadi 18 tingkat nih Pak. Kita bilang. Kalian harus pintar. Jangan nanti Pak, nggak usah berjanji-janji. Bapak tahu Pak, bedanya pilkada sama pilkada. Pilkada itu Pak, kalau lupa jadi. Pilkada ini Pak, kalau jadi lupa. Usah Bapak berjanji. Kalau memang mau Bapak bangun sekarang masjid kami ini, nggak usah nanti. Jangan mau kalian jadi janji-janji palsu orang. Nggak ada tuh.
Kalau waktu belum ya datang dia menggesek-gesek sama kalian. Nanti aku bantulah kalian. Nggak usah. Kalau kamu bantu sekarang bilang. Kalau nanti asin bilang. Ada tuh. Wih, tepuk tangan mantap. Usah kalian mau. Kami Ustaz didatangi di Medan. Saya golput, saya tidak memilih saya di Medan, wali kota Medan. Tak mau saya milih. Kenapa Ustaz? Karena saya KTP Batubara. KTP saya Batubara, mana mungkin saya milih di Medan? Golput saya. Tanya orang, siapa Ustaz? Banyak ini jemaah-jemaah tanya sama saya. Ustaz, siapa yang kami pilih ini Ustaz? Ini ada 01, 02. Orang Medan tanya sama saya. Udah, yang penting kalian pilih Nasution, saya bilang. Ah ya itulah maka. Ya. Tapi menurut Islam pilihlah yang benar, bukan yang menang. Pilih yang benar. Bagaimana memilih yang benar? Karena kita tidak tahu yang benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang daripada Allah, maka kamu jangan ragu-ragu. Malam waktu mau pemilihan, kalian jangan tengok-tengok siapa lagi. Kalian mandang kepada Allah. Usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sholat sunat istikharah 2 rakaat, mohon petunjuk ya Allah. Siapa yang mau aku pilih? Ini kalian pilih untuk kapan saja. Beginilah cara memilih orang yang beriman. Cara orang beriman dalam memilih bukan menengok orangnya, memandang kepada Allah. Kalian minta perlindungan Allah karena kalian nggak tahu. Kalau kalian memilih pakai nafsu, maaf, kalian bertanggung jawab terhadap pilihan kalian. Tapi kalau kalian memilih meminta kepada Allah, kalian nggak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kalian lakukan. Makanya nggak pernah berhasil orang tuh manggil-manggil aku untuk jadi TS orang tuh. Karena aku udah punya konsep sendiri. Aku tidak mau jadi aktor politik, tapi aku menjadi penasehat politiknya saja. Tak mau ikut. Karena politik ini tak ada abadinya. Tidak ada idealisme yang sejati dalam politik. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada di sini apa? Yang ada di sini politik tuh memilih keinginan kita saja. Udah. Siapa yang kalian pilih? Suka hati kalian lah. Kami milih yang bayar Ustaz. Mana aku tahu. Kami dibayar Ustaz, ambil. 01 ngasih Ustaz, 02 ambil lah berbanyak. Soal milih, aku nggak milih yang menang, aku milih yang benar. Ya Allah, tunjuki aku siapa yang benar dari orang ini. Kalaupun yang kalian pilih itu nanti dia menyalah, kalian nggak berdosa. Tapi kalau kalian pakai nafsu kalian, kalau dia salah, berdosa. Tapi kalau kalian serahkan kepada Allah, nggak tahu kita. Karena kalau mau pilkada biasanya orang jahat pun jadi pura-pura baik. Bu, yang paling payah, yang paling gampang itu pekerjaan pura-pura jadi orang baik, Bu. Kalau pura-pura jadi penjahat, nggak bisa. Pura-pura jadi orang baik itu paling gampang. Ada sekarang. Nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, rajin ke musola. Oh, rame. Digadang-gadang lah, Ustadz pun dirayu-rayu lah. Ustadz datang ya, katanya, nanti kita gini. Mana aku bodoh. Begitu aku suruh datang, aku suruh kawanku datang, anak buahku. Pergi ke sana, wakili atas nama Ustadz Jamal. Pergi ke sana, ya. Ustadz kemana? Ustadz ada urusan lain. Kenapa? Karena datang, nanti kita difoto-foto, divideokan. Inilah pendukung 01, inilah pendukung 02. Awak cair pun belum. Apa pula? Hah? Iyalah, tahu orang tuh. Majelis taklim ada 25 ibu-ibu. Masjid ada kurang lebih 30. Berapa suaranya tuh? Dibayar cuma 100 juta, 200 juta. Kecil kali lah. Lebih bagus soal ceramah kayak gini. Sekali ceramah 60 juta. Amin lah. Anak, kok payah kali kalian ngaminkan apa doa Ustaz? Amin. Ini kalau dibilang, kalau yang lain cepat ngaminkannya. Semua manusia mati, kata Ustaz. Raja mati, rakyat mati, orang besar mati, orang kecil mati, guru-guru mati, orang biasa mati, Ustaz mati. Amin, kata. Kalau Ustaz mati cepat kan mengaminkannya. Itu dia. Yang pertama, Rasulullah itu selalu dinaungi. Teduh, jadilah kita peneduh. Ustaz kok keras cakapnya? Keras tapi kan nggak kasar. Kalau keras boleh, kalau awak ceramahnya kayak gini lah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurasa kalau kayak gitulah aku bikin ceramah, nggak mungkin aku dipanggil lagi.
Tapi kalau aku ceramah udah begini keras pun suaraku masih ada juga yang mengantuk, tertidur dari situ, senang aku. Bahagia dan puas hati. Udah begini kerasnya suaraku menggema, masih juga lalok dari situ. Tidur dia, aku senang. Kenapa? Sukses menidurkan dia. Tidur nih mahal. Berapa banyak orang punya uang, rumahnya pakai AC, rumah spring bednya 2 meter tebalnya, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena pikirannya tidak tenang. Ibu tuh awak ceramah menggema gini, macam lagu Ebit GHD. Sedap dia tidur. Karena memang kalau kita dalam masjid nih, godaan setannya ngeri. Kata Nabi, setan masuk ke dalam tubuh manusia 2 jalannya. Ada 2 jalan, ada 2 pintu setan masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama mulut ketika menguap. Jadi bukan mulutnya yang alat masuk. Kalau mulut menguap itu jalan masuk, pintu masuk setan ke tubuh manusia. Maka kata Nabi kalau menguap tutup mulut. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi menguap kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup kata Nabi. Karena kalau kita buka waktu menguap, tidak kita tutup, tidak baca ta'awuz, tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan masuk lewat mulut. Itu pintu yang pertama. Pintu kedua, setan masuk ke dalam diri kita lewat ubun-ubun ketika di dalam WC. Ubun-ubun tuh di sini. Di sini ubun-ubun. Ah, itu anak-anak ada ubun-ubun. Itu kalau baru lahir itu gini-gini tuh. Iya kan? Ubun-ubun tuh. Itulah pintu kedua setan masuk ke dalam diri manusia, kata Rasul, ketika di WC. Maka ketika di WC tutup kepalamu sehingga ubun-ubun itu. Maka adab di dalam WC, masuk dalam WC, biar laki-laki, biar perempuan, salah satu sunnah di dalam WC, salah satu sunnah di kakus, tutup kepala. Apapun penutupnya, mau pakai jilbab, mau pakai anduk, mau pakai peci, mau pakai apa saja, yang penting kepala ditutup ketika kau nongkrong di kloset. Duduk kau di situ, tutup ini. Itu satu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua, baik kencing maupun BAB, hendaklah jongkok. Yang ketiga, banyak adab dalam WC itu banyak yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap di dalam WC. Ibu di dalam WC, datang anak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hati aja. Karena lagi di WC. Ya kan? Mak. Nah, jawabannya dengan mendehem. Jadi kalau kita di dalam WC, jangan bercakap-cakap, baik cakap sendiri, baik bertelepon, baik cakap dengan orang di luar. Bagaimana caranya? Beri kode dengan mendehem. Mak, itu dia. Oh, dari dehemannya tahu ini mama. Kan beda deheman bapak sama mama. Beda, kan suaranya beda. Tapi deheman mama pun berbeda. Ketika bulan muda sama bulan tua. Beda juga dehemannya. Itu bulan muda. Itu bulan tua. Nah, beda dehemnya. Jadi kalau ada anak kita lagi di WC, baik bapak, Assalamualaikum. Dalam hati. Mak, ya, jangan dijawab. Begitu kodenya. Jangan pula tanya jawab. Oh, baru pulang kau, naik apa kau pulang? Naik Grab. Dengan siapa? Dengan super Grab lama. Oh ya udahlah, enak tadi belajar, lulus kau tadi ujian kau, segala macam cakap. Jangan bercakap-cakap ketika di WC. Nauzubillah, banyak pula sekarang orang dalam WC pun ber-WA ria pula dia. Kalau zaman saya dulu belum ada WA, belum ada SMS. Zaman saya waktu muda dulu, kalau orang di WC itu banyak kawan-kawan saya yang mengisi TTS. Ngisi TTS, teka-teki silang. Nah itu pula kerja dia. Nah itu jangan lakukan. Jadi ada adab WC. Dan jangan kencing berdiri. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki kencing berdiri itu bisa, tapi dilarang oleh Rasul. Tidak pernah Rasul kencing berdiri dalam hidupnya. Jadi mulai besok yang kita udah maulid ini jangan lagi kencing berdiri. Masih banyak awak tengok orang kencing berdiri. Topinya putih, paten kali lah. Ya kan, kadang-kadang sudah pula pakai macam awak ini pakai jubah pula dia, tapi kencing masih berdiri. Jangan, kencing itu jongkok. Orang kencing jongkok sehat. Rasulullah mensunah Rasul itu kencing jongkok, bukan berdiri. Maaf, kadang-kadang jalan awak dari Medan mau ke tebing tinggi, di kebun-kebun sawit itu banyak pula orang tersosak, kencing orang di situ. Kemudian agak becek pula, naik satu kakinya ke pelepas sawit. Percis kayak Aan. Jongkok kalau kencing, jongkok. Nah, ya jongkok kencing. Dah, jangan berdiri, jongkok.
sehat kencing jongkok, supaya prostat nggak kena, karena orang yang kencing jongkok itu lebih sehat, Pak. Kalau kita kencing jongkok, ini tertekan kantong kemih kita, jadi sempurna kencingnya, nggak ada sisa. Dalam kantong kencing itu keluar semua karena kita jongkok, ya. Karena kita jongkok tertekan dia, keluar semua kencingnya bersih. Tapi kalau orang kencing berdiri, kantong kencingnya ini tidak tertekan, maka kencingnya ada sisa. Sisa itulah yang menetes-netes tuh. Itulah yang kadang-kadang. Itu kencing berdiri. Kalau orang kencing jongkok jarang yang kayak gitu. Ini kan kenyataan nih, Pak, kan? Ceramah saya ini sehari-hari aja. Ngaji agama ini dari yang tinggi sampai yang tengah sampai yang bawah kita bahas, biar tuntas. Iya kan? Kaji kita tinggi kali, kencing aja masih salah. Kaji udah tinggi kali kemana-mana, kencing aja masih salah. Kencing aja masih nggak pakai adab Nabi. Bertahun-tahun kita peringatan Maulid untuk apalah kalau adabnya nggak ada yang kita ambil, adab Rasulullah. Itu yang udah selama ini kencing berdiri, nggak usah tunjuk tangan hari ini. Saya ustaz memang kayak gitu, nggak usah, nggak perlu. Jangan pula kalian paksakan diri kalian tunjuk tangan. Tapi kalau ada boleh juga aku kasih 1.500. Kalaupun ada, coba itu kan berkencing, nggak. Kencing dilarang lagi dalam fikih, dalam Islam dilarang kencing di tempat yang airnya tak mengalir, dilarang, Pak. Ada kolam Pak Haji sebelah rumah kita, enak aja kita kolam, tak boleh karena air itu tak mengalir. Dan tak boleh kencing atau buang air besar itu di bawah pohon yang berbuah, ada pohonnya lagi berbuah pula tuh mangga. Tak boleh awak dalam adabnya tuh buang air besar, buang air kecil situ. Kenapa? Dia khawatirkan buah mangga tuh jatuh, besoknya dimakan orang, bercampurlah mangga tuh sama bumbu pecar. Itu maksudnya, tak boleh. Banyak adabnya. Yang kedua, Rasulullah itu dari yang 10, yang kedua Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah dihinggapi lalat. Masya Allah. Ada kita yang tak pernah dihinggapi lalat. Abang-abang nggak capek? Nggak apa? Bisa gantian ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, awak segan juga. Betul, orang ini ikram betul, hormat betul, sayang betul sama ulamanya. Awak yang kasihan. Orang ini kan takut nih. Sayang orang ini betul. Sampai dikawal awak. Pengawal awak pun tak berani masuk jadinya. Sama-sama pakai rompi, mak paten gue bilang. Orang tuh pakai rompi. Gini memang semangat kalau kayak gini lah. Kan segan orang, tengok orang ada rompi gini mengawal ustad yang gila tadi pun sadar deh jadinya. Tadi udah mau gila dia. Ditengoknya pengawal kayak gini sadar ya, nggak jadi gila katanya. Coba kalau enggak, suka-suka orang tuh ulama. Apalagi yang kayak aku nih, cakap aku begini. Ini jadi target juga nih. Tuh target tuh. Ngeri kali tuh. Kalau cakap ngeri kali katanya. Sama cakap ulama pun dia takut. Itulah tanggung tak beriman. Maka apa yang pura-pura gila tadi nggak jadi, pergi dia nggak mau masuk sini. Tuh ada pengawalnya. Kalau nggak selesai, Wak. Ngeri sekarang. Nah, yang kedua, Nabi tidak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Kenapa? Tak sanggup lalat hinggap di jasad Rasulullah yang suci. Rasulullah itu zahir dan batinnya suci, dalamnya suci, luarnya suci. Tidak pernah lalat bisa hinggap di tubuh Rasulullah. Dan seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah dihinggapi lalat. Adakah manusia yang begitu? Tidak ada satupun manusia yang seperti itu, karena itu hanya diberikan Allah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dari situ, Pak? Hikmahnya kita harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan, Bu. Terutama bini, jaga kebersihan lahir dan batin. Laki pulang mandi, gosok gigi, pakai parfum, pakai baju yang bagus. Karena berhias untuk suami adalah ibadah. Parfum yang kalian pakai dengan niat suami mau pulang menyambut suami, setiap tetesan parfum yang kalian taruh itu adalah ibadah. Tapi setiap tetesan parfum yang kalian pakai untuk pergi undangan agar dicium orang lain, itu tidak ada nilai ibadahnya. Beda. Parfum yang kalian taruh, suami mau pulang, mandi kalian, terus kalian taruhkan parfum. Cot. Ibadah. Mau undangan ke sana, taruhkan parfum. Cot, nggak dapat apa-apa. Bukan salah, nggak dapat apa-apa. Taruhkan sini parfum. Mbak tahu laki kutu, tap.
Ya, pakai baju ini laki pulang mandi enggak, gosok gigi enggak, baju pun yang udah koyak 86. Mana lelaki itu? Apa enggak dia matanya nengok entah kemana-mana? Tapi memang enggak juga, kadang-kadang itu memang penyakitnya itu. Makanya kalau merantau pun dia payah. Awak di merantau dan 6 bulan di Pekanbaru, asal nengok anak orang teringatlah sama anak awak di rumah. Terus kalau nengok bini ke orang, lupa bini awak di rumah. Kalau anak orang teringat anak di rumah. Kalau nengok bini orang, lupa bini di rumah. Dan memang kadang-kadang banyak juga perempuan yang gatal-gatal, kurang ajar. Aku nengok ke sana ya, nggak nengok ke sana. Ke sananya aku tengok, tembuslah ke sana. Udahlah tahu Ustadz jenggot pun udah putih, masih juga digoda. Kalian tahu kalau orang dah tua itu tandanya jenggot dah putih, itu udah tua. Kalau udah lebih tua lagi bulu hidungnya pun putih. Itu masih digoda juga lagi, kan kurang kerjaan kalian. Bukan Ustadz tuh nggak mau, takut. Ngeri. Wah, jangan kalian anggap kalau Ustadz tuh nggak digoda. Bu, ngeri. Ngeri godaannya. Ngeri. Digoda. Oh, tapi nggak usah teruskan, nanti takutnya menggoda nonton pula di FB. Jadi nggak jadi dan goda. Hati-hati. Tak pernah dihinggapi lalat, harus bersih. Mandi. Orang yang kena corona biasanya karena tidak membersihkan dirinya, lahir dan batinnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Bersihkan hati kita. Zahir dan batinnya Rasulullah tuh bersih, bersihkan hati kita. Lahir ya kita bersihkan. Nggak ada identik Islam tuh dengan jorok-jorok, kumuh-kumuh, nggak ada. Islam tuh disuruh. Bahkan dalam salah satu hadis yang katanya hadis lemah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Bersihkan, luar dalam bersih, zahirnya bersih, batinnya bersih, hatinya bersih, fisiknya bersih. Bersih dia harus rapi. Nabi itu kalau dia mau keluar dari rumah, sengaja di depan rumah Rasul itu ada kolam kecil. Kolam kecil ini bukan tempat melihara ikan, bukan. Kolam kecil yang ada di depan pintu rumah Rasulullah itu adalah untuk dia bercermin. Jadi kalau dia mau pergi, dia bercermin di kolam yang ada itu. Sudah rapihkah dia? Begitu Rasulullah, rapih dia, bersih. Jangan identikkan Islam itu dengan jorok-jorok, dengan kumuh-kumuh. Tidak. Tidak. Bersihkan. Tapi bukan salah juga kalau dia kumuh. Tapi sebaiknya Islam itu bersih. Lahir dan batin, jiwa dan raganya bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah menguap. Tak pernah nguap, Pak, Rasulullah. Sepanjang hidupnya tidak pernah nguap. Kalau kita manusia biasa ini banyak menguap. Ngantuknya sedikit, nguapnya banyak. Kadang-kadang kalau udah nguapnya banyak, kentutnya pun dua pula. Yang atas kentut, yang atas nguap, yang bawah pun nguap. Dua-dua nguap. Apalagi kalau udah ngaji. Kalau aku pantaslah nguap, ngantuk, 3:30 bangun tadi, habis itu sebelum subuh tahajud dulu tadi, habis itu sebelum subuh udah berangkat kuliah subuh, tiap minggu ada. Nah pergi, habis itu nggak lagi pulang ke rumah, nggak pulang kemana-mana, langsung tembak kemari. Karena kata Pak Iwan, Ustadz jangan lama-lama, kalau sempat terlambat aja 5 menit kami potong honornya. Maka belum kalian datang, udah datang awak duluan. Tanda disiplin. Ya kan aku duluan datang tadi. Tapi belum sabar, aku datang, kalian pun udah ada banyak. Kadang-kadang ada awak bikin maulid, awak duluan datang. Awak ada duduk terconggok di situ. Belum juga ada yang datang. Ya kan? Ini termasuk rame nih. Jarang maulid-maulid seperti ini. Aku tahu nih maka rame nih, karena udah tahu aku yang ceramah maka banyak kalian datang. Ecek-eceknya itu. Jangan serius sekali ya. Kalian pun bapak-bapak sama istri jangan serius-serius sekali. Boleh berseluruh-seluruh, tapi yang cantik seluruhnya sikit.
Jangan serius sekali. Jangan kalau di kantor kalian kepala bagian, kepala cabang, di rumah nggak usah serius sekali. Sama istri itu ajak seluruh istri. Guit sikit dia. Gitu. Boleh. Kalau istri kita, jangan istri tetangga kau guit gini. Naiklah tiang jemuran itu. Jangan. Dek, perempuan itu suka dirayu. Cantik kok, Dek. Tapi kalian pun pandai lah, mandi lah kalian kalau laki mau pulang. Ini enggak, laki mau pulang gosok gigi enggak, nguap pula tuh enggak ditutup lagi mulutnya. Bang, baru pulang kau bang. Aduh, baru makan jengkol pula lagi kau. Aduh. Kalau laki udah capek di kerjaan, capek lagi nengok muka kalian dia. Maunya kalian begitu laki pulang capek dia kerja, ditengoknya bini udah berservis. Amalkan yang kubilang ini, pasti laki kalian nggak kawin lagi. Nah, pulang dia jam 5 pulang suamiku, jam 4 habis sholat asar tuh sholat asar, udah kalian servis diri kalian. Begitu pulang laki, kalian udah dalam keadaan bermakeup, eyeshadow kalian. Assalamualaikum, sehat bang, ambilkan tasnya. Kalau dia bawa tas, kalau saya kan bawa tas tuh, ambil tasnya. Kalau nggak ada, Ustadz, kalau suami saya nggak bawa tas, dompetnya aja Ustadz ya. Ada juga tasnya tak ada, dompetnya aja katanya kan diambil. Makanya kalian pun mama kalau kalian punya anak laki-laki jangan salah kalian berpesan ya. Banyak orang berpesan salah, dibilangnya sama anaknya yang laki-laki, bang, kalau kau mau kawin carilah perempuan yang pintar cari duit. Jangan ya kalian kayak gitu. Carilah perempuan yang soleha. Bang, carilah istri yang soleha. Anak kalian ada mau kawin, kalian manggilnya abang. Karena anak kalian, bang, anak paling besar. Bang, kalau mau kawin carilah istri yang soleha. Kalau sebanyakan orang sekarang mata duitan, perempuan kan mata duitan. Jangan marah ya. Bang, kalau mau kawin carilah istri yang pintar cari duit. Iya mak, oke mak. Kawin dia 3 bulan, datang ke rumah ibu, kurus kering anak laki-laki ibu tadi itu. Tinggal kulit sama tulang. Kok kurus kau bang selama kawin? Itulah gara-gara mama. Kok gara-gara mama? Iyalah mama suruh aku cari istri yang pintar cari duit. Tahu mama, kemanapun kurondokkan duitku tahu aja dia nyarinya. Karena perempuan pintar cari duit, dicarinya. Kan tahu tuh. Tak boleh. Tapi waktu aku ceramah ini paling banyak pertanyaan, Ustadz kalau suami saya pelit boleh nggak saya curi dompetnya? Saya nggak mau jawab sekarang, panggil lagi lah. Ada suami yang pelit. Memang ada suami model begitu. Kalau untuk bininya pelitnya naujubillah. Kalau untuk orang, seluruh orang kampung bilang, kalau laki kau itu pemurah kali lah. Datang ibu, senang ibu tengok. Kalau di rumah pelit. Itu ada. Ada laki modelnya lakinya macam-macam. Ada laki kalau di kerjaan galak, kumisnya tinggi. Orang dia kepala satpam. Tapi kalau di rumah sama istrinya takut. Ada, tapi bukan kawan saya dan udah meninggal orangnya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Coba, itu. Ini macam-macam. Ya. Nah, Nabi tidak pernah menguap. Jadi kalau menguap kata Nabi tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makan jengkol, makan pete hukumnya makruh. Boleh dimakan, tapi kalau nggak dimakan berpahala. Ada jengkol di situ. Saya nggak makan lah, kenapa? Makruh, berpahala. Tapi kalau saya biasanya kalau ada jengkol, sayang saya rasa saya lewatkan. Kayaknya Pak Iwan hari ini katanya mau ngajak saya makan. Kurasa ada jengkol rendang ini. Kalian tahu, ustadz-ustadz ini 90% yang ada di dirinya itu pemberian orang. Ini sekalian aku berikan, maksud aku supaya informasi sama kalian. Ustadz ini, tapi kalau kalian ngasih, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengucap-ngucapkan apa yang kau beri dan menyakitkan hati yang menerima. Kalau kita bersedekah, jangan kita sebut-sebutkan sedekah kita. Dan kalau kita bersedekah, jangan menyakiti hati orang yang menerima. Nggak usah sebut-sebut. Itu yang dipakai Ustadz Jamal, pecinya itu 16 tahun yang lalu aku kurang umroh, kalau aku kasih. Jangan sebut-sebutkan. Ikhlas,
ikhlaskan saja. Nah itu dia. Ya. Yang keempat, dari yang 10, berarti udah 4. Saya mulai jam berapa tadi Pak? Jam setengah 10. Wah udah, kalau setengah 10 tadi aku mulai, ini udah jam 11 kurang, udah 1 jam setengah. Jam 10. Betul nih Bu. 9:47. Jadi bisa ada lah kira-kira 5 menit lagi ya. Iya. Setengah jam lagi. Ibu tahan. Saya tahan. Tapi ibu-ibu ini luar biasa Pak. Bapak bersyukurlah punya istri yang kuat-kuat semua. Kuat menghadapi debt kolektor. Kalau datang tukang kredit, dialah yang kita sorongkan. Laki-laki ini lagak nih kalau ada duit aja. Kalau lagi di tukang kredit nggak ada lagaknya, hilang jagonya. Betul nggak? Kalau lagi ada duit aja tuh lagak gini-gini tuh. Kalau lagi ada duitnya, laki-laki nih. Beda sama sifat perempuan. Kubela kalian ya, tenang. Nah, kalau lagi ada duitnya begini tuh. Ya Pak Iwan, gini lagi. Kalau lagi nggak ada duitnya, datang tukang kredit menagih, berondok dia. Dek, main dek. Usah besar kali ketawa kalian nanti betul. Iya kan? Dek. Dan perempuan Pak, kalau menanggapi debt kolektor penagih hutang itu paling canggih. Bang, bukan aku nggak mau bayar Bang. Aku pun tahu hukum agama, hutang itu wajib dibayar. Tapi kau tahu Bang, 4 bulan lakiku PHK, jangankan bayar hutang Bang, makan pun kami cengap-cengap. Pergilah kau Bang, nanti 3 bulan lagi kau udah ada duit, kuku panggil kau Bang. Pulang deh. Coba kalau awak malah berani kayak gitu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini karena mata duitan, kadang-kadang anaknya pun salah didik. Dek, nanti kalau Pak Lik datang hari raya ini Pak Lik mau datang, udah teleponnya mama. Nanti dia datang minta duit Pak Lik minta uang THR. Anak-anak tadi iyalah pula suruh mamanya. Begitu datang Pak Liknya, Pak Lik minta duitnya lah katanya. Datang mamanya jaim. Adik Pak Liknya belum duduk kok udah disuruh mintain duit. Tapi mama yang nyuruh. Walah, kalau kita orang Jawa bukan walah, walis, nak kau jujur. Tapi mama suruh aku jujur, nak jadilah orang yang jujur. Begitu dia jujur kita marahi. Pulang tamu tadi Pak Liknya pulang ditendang, nak kok kayak gitu. Ya tapi mama suruh jujur, ya jangan untuk yang itu, jangan gitu. Nah itu, Masya Allah. Nah, jadi apa itu tadi yang Rasul tadi yang Rasulullah itu yang keempat tadi tidak pernah apa? Udah, tak pernah menguap, tak pernah. Yang keempat. Kemudian Rasul tuh setiap dia buang air besar, buang air kecil, itu langsung kotorannya ditelan bumi. Kalau kata guru saya nggak nampak kelihatannya. Artinya Rasulullah tuh kalau kata guru saya nggak ada yang najis yang dikeluarkannya. Itu kalau kaji tasawufnya nggak ada najis yang dikeluarkan Rasulullah. Maka dalam sejarah tak pernah orang melihat kotoran Rasulullah, tetap tak nampak, ditelan bumi. Artinya apa? Suci Rasulullah itu lahir dan batinnya. Luar biasa Rasulullah itu. Suci lahir dan batinnya. Itulah yang ada pada diri Rasulullah. Nah, maka kita disuruh mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang mengharapkan hari kiamat dalam kebaikan dan orang-orang yang banyak berzikir. Nah, yang bisa mencontoh 3 orang. Pertama mengharapkan rahmat Allah, kedua mengharapkan rahmat hari kiamat, yang ketiga banyak berzikir. Zikir inilah topik utama saya dimanapun saya berceramah. Zikirullah inilah menjadi pondasi kita di dalam beribadah kepada Allah. Kalau ibadah tidak ada zikirnya, maka Allah tolak ibadah itu. Salat
itu adalah intinya zikirullah di dalam surat Toha 14. Jadi kalaupun ada waktu kita yang akan datang, bagaimana tentang solat, bagaimana tentang sabar, semuanya itu berpulang kepada zikir kita kepada Allah. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Maka kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak sampaikan di sini, awak rasa sudah lebih 1 jam. Bak kata pepatah, awak tutuplah karena durasi sudah penuh. Kalau ndak menangkap si ikan kakap, pakailah umpan si ikan sotong. Kalaulah ustaz tadi tak banyak cakap, pastilah honor kena potong. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Kalaulah ada kata-kata awak yang salah, tolonglah dimaafkan. Tak ada aja orang tuh memdaw. Iri kali. Maaf bilang kenapa? Berat kali lidah kalian memaafkan aku. Kalau aku tanya, awak udah menghafal pantun ini 3 hari 3 malam. Ndak awak pakai di sini, begitu awak pakai senyap aja. Senyap aja. Itu yang betul. Terpaksa awak ulangi lagi. Terpaksa awak disuruh betul aja. Inilah baru saudara awak nih. Baru saudara awak, ulangi lagi ustaz katanya. Nggak puas dia kalau belum dimaafkan. Cuman 2 ini ya pantun yang aku tahu. Kalau bapak kita nih tadi, dia tengok semuanya jadi pantun. Ditengoknya ibu, ada pantun tuh ibu. Ditengoknya anak kecil, ada pantunnya. Ditengoknya air mineral, ada pantunnya. Apa saja ada pantunnya. Itu kan luar biasa. Semua bisa dipantunkannya. Ada yang bisa begitu orang. Ini salah satunya. Ini barang langka. Langka ini yang bisa begini, Pak. Semua bisa dipantunkannya. Kawan saya, gara-gara dia terlambat kami makan. Dipantunkannya semua. Bukan cuma makan yang dipantunkannya. Apa yang ada di meja itu dipantunkannya. Cobalah. Awak mau makan pisang dipantunkannya. Awak nunggu dulu. Mau minum awak dipantunkannya air. Awak nunggu. Akhirnya makan tadi yang 15 menit, 3 jam setengah baru selesai. Karena lama menunggu dia berpantun. Di Betawi, di Jakarta ada beberapa kali peristiwa tidak jadi kawin karena pihak yang datang kalah pantun dengan pihak yang perempuan. Nggak jadi. Marah. Kan itu laga pantun tuh, Pak. Ya kan kalau orang-orang Betawi itu laga pantun. Ada laga pantun, ada laga silat. Nah, rupanya kalah yang pihak laki-laki. Pepantun tadi tak bisa terjawab pihak laki-laki yang datang tadi. Pulang orang tuh, udahlah pulang kami nggak jadi. Menyesal pihak perempuannya. Iya kan? Nah, kalian pun kalau ada nanti kawin anak kalian, jangan kalian suruh payah-payah anak kalian. Tak ada dalil harus mengucap ijab kabul 1 napas, nggak ada. Itu kan banyak tuh bilang, harus ngucap. Bapak-bapak ini lagi kalau mau kawin anaknya, sini nak. Nanti kalau kau kawin kau harus ngucapnya 1 napas. Nggak ada dalil. Kalian carilah Quran. Quran hadis Nabi yang menyuruh ijab kabul itu 1 napas tuh nggak ada, Pak. Rasulullah mengawinkan anaknya Fatimah dengan Ali, cukup dikatakan Rasulullah, ya Ali, aku kawinkan engkau dengan Fatimah. Naam, Rasulullah, selesai urusan. Kita kok payah kali kalimat ijab kabul nih, Pak. Nggak boleh aja salah kalimat tuh. Harus pas. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Sri Rahayu, maharnya 100.000 rupiah tunai. Yang menikah tadi disuruh 1 napas, sementara dia sakit bengek. Apa nggak lintang pupang? Manalah bisa 1 napas, orang sakit bengek. 16 napas pun udah syukur dia. Aku terima nikah Sri Rahayu, maharnya 100.000 rupiah tunai, sah. Jangan lagi kalian pandai-pandaian perempuan berteriak dari dapur, nggak sah, nggak sah. Iya, sok kali. Kenapa? Nggak 1 napas, nggak 1 napas. Aku sakit bengek. Sah. Carilah dalil nikah harus 1 napas, nggak ada. Ku tanya ibu, kalau punya menantu, kebetulan menantu yang laki-laki itu, ya kan?
Ibu punya anak perempuan, kawin sama laki-laki, berarti laki-laki itu menantu. Kawin sama menantu itu gugup, Bu. Berulang-ulang lah dia sampai gagok, kan ada grogi itu kan, ulang-ulang. Ibu bangga apa malu? Hah? Bangga. Kenapa malu? Itu dia gagok, grogi, gugup, itu pertanda baru sekali dia nikah. Maka dia grow. Kalau lancar kali, ibu bertanya, udah berapa kali anak nih? Betul kan? Kita banyak yang rusuk ke tetangga kita. Kadang-kadang orang yang nggak ada ilmunya ini, maaf ya, orang yang nggak ada ilmunya ini, kadang-kadang gajinya lebih tinggi daripada berilmu. Ih, tengoklah anak kau tuh, nggak malu kok punya menantu kayak gitu. Sampai dimandikan baru bisa ngucap katanya. Yang nyuruh mandikan tuh siapa? Kalau lah udah nggak bisa dia 2 kali, aku kadang-kadang, maka kalau ada orang suka, kalau yang punya hajatan mau nikah suka ngundang aku jadi saksi, suka orang tuh. Kenapa? Karena aku paling tidak suka memberatkan ijab kabul. Orang bilang nggak sah, sah, aku bilang. Orang mau kawin kok kalian payah-payahkan, aku bilang. Iya kan? Kalau kata-kata salah-salah sedikit, tujuannya kan udah tahu. Alah, udah tahunya dia apa yang mau dikerjakannya setelah ijab kabul tuh. Kok kita sibuk kali di ijab kabulnya, betul kan? Cocok kalian rasa kaji aku nih. Cocok kalian rasa? Yang bilang cocok ini nampaknya mau manggil saya jadi wali nih, jadi saksi. Nggak ada yang membatalkan. Mau 1 napas, mau 2 napas, mau 3 napas, nggak ada. Yang nggak boleh itu menyela perbuatan ijab kabul tadi dengan perbuatan yang lain. Begitu maksud Imam Syafi'i. Maksudnya bukan nggak boleh 1 napas silakan. Yang nggak boleh itu misalnya di sela perbuatan itu tadi ada perbuatan yang lain. Contoh lagi ijab kabul. Aku terima nikah Sri Rahayu. Maaf ya Pak Kadi, aku minum dulu. Maka itu nggak boleh diteruskan, diulangi lagi. Ngerti maksudnya? Aku terima nikah Sri Rahayu, maharnya belum selesai diucapkan, aus, batuk, dia minum. Maka nggak boleh disambung, diulangi lah. Kalau napas boleh, kalau lah boleh harus 1 napas. Kasihanlah kawan kita yang sakit bengek tadi. Biasanya orang sakit bengek nggak cukup 1 bininya, mau dia 2, 3, 4. Suka kali nih bapak-bapak udah cerita ini. Itu dia. Udah itu, kalau udah kawin, anak kita kawin, ibu sama anak menantu tuh belum bisa lagi bersalam-salaman, Bu. Udah selesai ijab kabul, ibu punya anak perempuan. Waktu udah selesai ijab kabul, ibu belum bisa lagi salaman sama menantu laki-laki. Tapi udah nikah orang tuh, Ustaz. Nikahnya sudah sah, tapi syarat nikahnya ada yang belum terpenuhi. Apa? Disebut satu lagi itu berhubungan. Jadi ibu kan belum berhubungan anak ibu sama menantu, maka ibu belum mahram. Ibu belum jadi mahram. Besoknya ibu baru jadi mahram, itu pun tanya sama anak ibu, Kak, udah salaman sama menantu laki-laki tidak batal wudhu, salaman. Ini enggak awak tengok. Begitu asal dari ijab kabul selesai, peci-peci, peluk-peluk, cium pula menantu laki-laki sama mertua perempuan. Tidak, tak bisa. Ustadz bilang harus bersetubuh dulu. Iya, baru sah. Orang udah itu tidak masuk, itu di luar stat namanya. Itu curi stat. Kan ada juga orang hamil baru nikah. Dan Indonesia pada umumnya begitu. Panjar dulu. Yang paling enak Indonesia. Kalau ada orang berzina hamil, hadiahnya nikah. Kalau di Arab ada orang berzina, hukumannya 2. Kalau nggak dirojam, dilempar batu sampai mati, dicambuk 100 kali. Itu hukumannya. Kalau di Indonesia enggak. Cuman tanya orang sama saya, Ustadz, kalau orang itu nikah, waktu nikah dia hamil, terus dinikahkan, apakah nikah itu harus diulang lagi nanti setelah anaknya lahir? Itu kan pertanyaan sering. Saya pun nggak jawab hari ini, panggil lagi lah. Ada pertanyaan tuh, ya kan? Nah, kadang-kadang kita bukan apa, memang itu kenyataan yang ada.
Nah, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Marilah kita tutup dan saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.